Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalau ngomongin soal penemuan inovasi dan teknologi, biasanya yang langsung terlintas di pikiran kita adalah bangsa barat yang paling berpengaruh di dunia. Tapi ternyata bukan cuma mereka loh. Indonesia juga punya sejarah panjang dalam inovasi dan teknologi. Mulai dari zaman nenek moyang kita hingga era modern. Bahkan beberapa penemuan ini diam-diam ikut memengaruhi perkembangan dunia. Penasaran apa saja? Yuk langsung aja kita bahas 10 penemuan Indonesia yang berpengaruh di dunia. Nomor 1. Teknologi pelayaran kuno. Kamu pasti tahu kan penggalan bait pada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Ternyata lagu ini bukanlah sekedar ungkapan saja. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Nusantara sejak ribuan tahun lalu memang adalah pelaut ulung. Bangsa Austronesia yang meliputi wilayah Nusantara berhasil mengembangkan perahu bercadik atau jukung dengan penyeimbang di sisi kanan kiri agar tetap stabil di gelombang tinggi. Mereka juga menciptakan crab claw sail, layar berbentuk segitiga menyerupai capit kepiting yang memungkinkan perahu bergerak cepat dan lincah melintasi samudera terbuka, jauh sebelum bangsa Eropa mulai menjelajahi laut. Dengan kapal sederhana tapi tangguh ini, para pelaut Nusantara mampu menyeberangi lautan, menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan Indonesia, lalu meluas hingga ke Pasifik dan sejauh Madagaskar di Afrika Timur. Peneliti arkeologi maritim menegaskan bahwa prestasi navigasi bangsa Nusantara ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pusat pelayaran kuno dunia. Teknologi ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi menjadi fondasi bagi perkembangan maritim di banyak kawasan dunia. Sampai kini, desain crab claw sail dan perahu bercadik masih dipelajari sebagai contoh efisiensi pelayaran tradisional. Lagu tentang nenek moyang seorang pelaut sebenarnya merefleksikan sejarah panjang bangsa Nusantara yang menguasai laut jauh sebelum banyak peradaban lain, menginspirasi inovasi pelayaran hingga hari ini. Nomor 2, kapal besar Jawa, Jong. Sejak era Majapahit, masyarakat Jawa sudah mampu membuat kapal raksasa yang dikenal dengan nama Jong. Kapal ini bisa mencapai panjang lebih dari 50 meter dengan kapasitas ratusan ton muatan. Sejarawan Tiongkok mencatat bahwa kapal Jawa lebih besar daripada kapal-kapal dari India maupun Tiongkok pada masa itu. Bahkan lebih besar dibandingkan kapal dagang Eropa sezaman seperti karavel Portugis yang rata-rata hanya 20-25 meter dengan kapasitas sekitar 100 ton. Teknologi konstruksinya menggunakan kayu jati berkualitas tinggi disambung dengan pasak kayu tanpa paku besi, membuatnya sangat kokoh dan tahan lama menghadapi gelombang samudra. Dengan keunggulan tersebut, Jong memungkinkan Majapahit menjalin jaringan perdagangan internasional hingga ke Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Kapal ini sanggup mengangkut rempah, kain, hingga keramik dalam jumlah besar, menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Jawa pusat transaksi internasional pada abad ke-13 hingga ke-15. Beberapa ahli juga menyebut bahwa kata jang dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kapal besar Asia kemungkinan berasal dari istilah jong Jawa. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh inovasi maritim Nusantara yang tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah perdagangan global, tetapi juga dalam budaya, bahasa bangsa lain. Nomor 3. Sistem pembayaran kris. Bayangkan dulu kalau kita mau bayar di warung kopi, toko kecil atau bahkan parkiran, kita harus siapin uang tunai atau repot cari kembalian. Sekarang, cukup buka aplikasi di ponsel, scan QR, dan selesai. Semua itu berkat QRIS, standar kode pembayaran digital buatan Indonesia. QRIS lahir tahun 2019 atas inisiatif Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Tujuannya sederhana tapi revolusioner. Menyatukan semua jenis QR Code dari berbagai penyedia layanan pembayaran dalam satu standar nasional. Jadi, entah kita pakai GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bank digital sekalipun, semua bisa dipakai di satu QR yang sama. Inilah terobosan yang bikin transaksi lebih praktis, aman, dan universal. Hebatnya lagi, QRIS tidak cuma dipakai di kota besar.
Programnya terus diperluas hingga ke pelosok desa, UMKM, hingga sektor pariwisata. Bahkan, QRIS kini mulai dipakai lintas negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura untuk transaksi langsung. Artinya, Indonesia bukan hanya ikut tren global cashless society, tapi juga jadi pelopor di Asia dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang inklusif. Yang lebih mengejutkan, sistem pembayaran ala Indonesia ini bahkan jadi sorotan internasional. Bayangkan, sekelas Presiden Amerika Serikat pun dibuat ketar-ketir melihat bagaimana QRIS mampu menghadirkan solusi pembayaran yang cepat, murah, dan merakyat. Sesuatu yang bahkan belum dimiliki secara merata di negara maju. Nomor 4, teknik konstruksi Borobudur. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 adalah bukti kecanggihan teknik arsitektur Nusantara. Bayangkan saja lebih dari 2 juta balok andesit dipahat, diangkut, lalu disusun tanpa semen sama sekali. Para leluhur Jawa kuno menggunakan teknik interlocking stones, semacam pasak dan slot yang membuat batu-batu itu terkunci rapat dan kokoh. Hasilnya, Borobudur mampu bertahan lebih dari 1.200 tahun meski diterpa hujan tropis, letusan gunung, dan gempa bumi. Kehebatan Borobudur membuat para ahli dunia tercengang. Sistem drainasenya misalnya dirancang begitu cerdas sehingga air hujan deras tidak merusak struktur inti candi. Tata letaknya pun luar biasa, berbentuk mandala raksasa yang mencerminkan kosmologi Buddha, menunjukkan penguasaan ilmu arsitektur, astronomi, dan spiritualitas yang maju untuk zamannya. Nomor 5. Rempah-rempah Maluku. Pulau-pulau kecil di Maluku, terutama Banda dan Ternate Tidore, menjadi pusat dunia karena menghasilkan pala dan cengkeh, 2 rempah yang dulunya lebih berharga daripada emas. Kandungan minyak atsiri dalam rempah-rempah ini membuatnya sangat dicari sebagai pengawet makanan, obat, hingga parfum. Sejak awal milenium pertama, rempah-rempah dari Maluku sudah diperdagangkan ke India, Timur Tengah, hingga Eropa. Pengetahuan akan otak Maluku bahkan mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspedisi besar yang kemudian membuka era penjelajahan samudra dan kolonialisme. Bisa dikatakan jalannya sejarah global berubah karena aroma rempah dari Nusantara. Dengan kata lain, meskipun hanya berasal dari pulau-pulau kecil di timur Indonesia, rempah-rempah ini memberi dampak global yang luar biasa. Rempah menjadi alasan utama bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara, sekaligus menjadikan Indonesia pusat perebutan ekonomi dunia selama berabad-abad. Nomor 6, Pondasi Cakar Ayam. Pada tahun 1961, Profesor Dr. Insinyur Sejatmo memperkenalkan inovasi teknik sipil yang dikenal sebagai pondasi cakar ayam. Desainnya unik, berupa pelat beton tebal yang dipasang dengan pipa-pipa silinder tegak lurus menyerupai cakar ayam. Struktur ini membuat pondasi lebih stabil karena mampu menyalurkan beban bangunan secara merata ke tanah di bawahnya, bahkan pada kondisi ekstrim seperti tanah lunak, berair, atau rawa. Penemuan ini awalnya dirancang untuk menopang menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa, di mana metode pondasi konvensional sering gagal. Keunggulan pondasi cakar ayam segera mendapat perhatian karena terbukti lebih efisien dibanding teknik lama. Sistem ini tidak hanya mengurangi risiko penurunan tanah yang tidak merata, tetapi juga meningkatkan daya tahan struktur terhadap gempa. Profesor Sedijatmo kemudian mematenkan teknologinya, sehingga metode ini diakui secara internasional. Di dalam negeri, pondasi cakar ayam banyak diterapkan dalam proyek besar. Beberapa contoh penggunaannya adalah pada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, serta gedung-gedung bertingkat di Jakarta dan kota besar lainnya. Hingga kini teknologi ini tetap relevan, menunjukkan bagaimana kebutuhan praktis di Indonesia justru melahirkan solusi konstruksi yang memberi dampak global. Nomor 7, Sosrobahu, teknologi memutar flyover. Pada pertengahan 1980-an, proyek pembangunan Jalan Layang Cawang Tanjung Priuk di Jakarta menghadapi tantangan besar.
Bagaimana membangun flyover di tengah jalan super padat tanpa harus menutup arus lalu lintas. Dari masalah itulah, Dr. Insinyur Cokorda Raka Sukawati melahirkan teknologi revolusioner bernama Sosrobahu. Prinsipnya adalah memasang balok beton raksasa head girder secara horizontal dari samping, lalu memutarnya hingga 90 derajat dengan sistem hidrolik ke posisi akhir di atas jalan raya. Inovasi ini terbukti menjadi solusi brilian. Pembangunan jalan layang bisa terus berjalan tanpa mengganggu aktivitas di bawahnya. Sebuah terobosan yang kala itu dianggap mustahil. Setelah sukses di Jakarta, teknologi Sosrobahu mendapat perhatian dunia. Metode ini kemudian diadopsi di luar negeri, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, bahkan dipuji oleh para insinyur Jepang dan Amerika karena efisiensi serta kecerdasannya. Kini, Sosrobahu masih digunakan dalam proyek infrastruktur modern, baik di Indonesia maupun mancanegara. Teknologi ini bukan hanya membuat pembangunan lebih cepat dan aman, tetapi juga menginspirasi cara baru dalam merancang solusi teknik sipil di kawasan perkotaan padat penduduk. Nomor 8. Teori crack propagation. Pada era 1950-an hingga 1960-an, dunia penerbangan menghadapi masalah serius. Banyak pesawat komersial dan militer jatuh akibat kegagalan struktur sayap atau badan pesawat yang tiba-tiba patah di udara. Setelah diselidiki, penyebab utamanya adalah adanya retakan mikroskopis pada logam yang digunakan. Retakan kecil ini tidak terlihat dengan mata telanjang, namun seiring waktu dan tekanan terbang, ia berkembang cepat hingga menyebabkan pesawat hancur di tengah perjalanan. Fenomena ini dikenal sebagai metal fatigue dan kala itu menjadi momok besar industri dirgantara. Disinilah kontribusi Baharudin Jusuf Habibie, ilmuwan asal Indonesia, menjadi titik balik penting. Habibie menemukan teori crack propagation atau yang dikenal sebagai Habibie factor. Dengan pendekatan matematis yang presisi, ia mampu menghitung bagaimana retakan mikro pada logam akan tumbuh dan kapan titik kritis itu terjadi. Berkat rumus ini, para insinyur bisa merancang pesawat yang lebih ringan, hemat bahan bakar, tapi tetap aman karena bisa memprediksi titik rawan kerusakan sebelum bencana terjadi. Temuan ini segera diadopsi oleh perusahaan pesawat besar dunia, termasuk Airbus dan Boeing, yang kemudian menggunakannya untuk desain pesawat generasi baru. Habibie bahkan mendapat julukan Mr. Crack di kalangan internasional karena kepakarannya di bidang ini. Hingga kini, teori Habibie Factor masih diajarkan di Universitas Penerbangan Dunia, membuktikan bahwa kontribusi seorang ilmuwan Indonesia telah menyelamatkan jutaan nyawa dan menjadi fondasi penting dalam keselamatan penerbangan modern. Nomor 9. Sistem digital fly-by-wire. Pesawat N250 Gatot Kaca. Sebelum kehadiran N250, dunia penerbangan sipil di Asia Tenggara didominasi oleh pesawat buatan barat seperti ATR, Prancis Italia, dan Fokker Belanda. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau sangat bergantung pada produsen luar negeri untuk transportasi udara perintis. Masalahnya, pesawat-pesawat impor tidak sepenuhnya dirancang untuk kondisi geografis Indonesia yang unik, seperti bandara kecil dengan landasan pendek di daerah terpencil. Inilah tantangan yang coba dijawab B.J. Habibie bersama tim IPTN yang sekarang PT Dirgantara Indonesia. Pada 1995, lahirlah N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop berkapasitas 50 penumpang yang menjadi pesawat pertama di Asia Tenggara menggunakan teknologi fly-by-wire. Sistem ini sebelumnya hanya ada di pesawat tempur canggih atau jet komersial kelas atas. Sehingga dunia tercengang melihat negara berkembang mampu mengimplementasikannya. Desain N250 memungkinkan lepas landas di landasan pendek dan terbang efisien, menjadikannya sangat cocok untuk menghubungkan kota-kota kecil di Indonesia. Fakta bahwa pesawat ini dibuat hampir sepenuhnya oleh insinyur lokal membuatnya semakin istimewa di mata dunia. Sayangnya, krisis moneter 1998 membuat proyek terhenti. Padahal N250 sudah lolos berbagai uji internasional dan bahkan menarik minat pembeli luar negeri.
Meski tidak sempat diproduksi massal, keberadaan N250 tetap meninggalkan warisan penting, membuktikan bahwa negara berkembang mampu menembus teknologi penerbangan kelas dunia. Nomor 10. Super App Gojek. Bayangkan dulu kondisi sebelum ada Gojek. Kalau mau naik ojek, kita harus jalan ke pangkalan, nego harga dulu dengan abang ojek, dan itu pun sering bikin pusing karena tidak ada standar tarif. Di sisi lain, dunia transportasi online saat itu hanya dikuasai oleh aplikasi mobil seperti Uber atau Ola di India. Tidak ada satupun yang kepikiran bikin layanan ojek motor berbasis aplikasi. Nah, disinilah Gojek muncul membawa kejutan, mengubah sesuatu yang selama ini dianggap tradisional jadi super modern dan praktis lewat sentuhan teknologi. Awalnya berdiri tahun 2010 lewat call center sederhana, Gojek resmi meluncurkan aplikasi pada 2015. Dari yang tadinya cuma ojek antar jemput, aplikasinya berkembang jadi serba bisa. Ada GoRide buat transportasi, GoFood buat pesan makanan, GoSend untuk kirim barang, sampai GoPay buat bayar-bayar digital. Pendeknya, Gojek bukan cuma soal naik motor, tapi jadi super app yang bisa memenuhi hampir semua kebutuhan harian. Gila kan? Dari ojek pangkalan bisa jadi raksasa teknologi kelas dunia. Itu dia guys, 10 penemuan keren dari Indonesia yang ternyata berpengaruh besar di dunia. Kalau kalian punya tambahan informasi atau penemuan unik lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Bye-bye!